Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa, tetapi justru malah sebaliknya, semangat juang mereka sangat terstimulasi oleh itu. Luka mereka masih belum pulih untuk saat ini, tetapi mereka sudah membuat keputusan. Tidak peduli dengan apapun, mereka harus terus berkultivasi untuk tumbuh sebagai pusat kekuatan besar. Seperti kata Long Hao Shen, tidak hanya ada satu tahta ilahi. Setidaknya 3 tahta ilahi ada di sana untuk mereka raih. Periode istirahat ini agak lama, dan memakan waktu kurang lebih 1 jam penuh. Setelah itu, semua orang secara berturut-turut membuka mata mereka. Selain dari Lin Xin yang masih mempertahankan efek samping dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix, yang lain sudah kembali ke keadaan puncak mereka. Dan bahkan Lin Xin tidak akan memiliki masalah menggunakan sihir kekuatan penuh, selama dia tidak mengaktifkan tungku spiritualnya. Membawa Hao Shen di punggungnya, Chai Er kemudian berdiri, dan masih terlihat sangat pucat. Secara misterius, inkarnasi Dewa Kematian yang sebelumnya dia wujudkan dalam pertempuran, itu tidak menghilang selama ini, dan mengambang di udara dari awal hingga akhir. Dan setelah mengalahkan penjaga suci ketujuh, bayangan ini tampaknya menjadi semakin jelas. Bahkan yang lain dari Bright Glimmer of Hope hanya bisa membuat beberapa tebakan, bahwa ini seharusnya menjadi kemampuan eksklusif bagi yang dipilih oleh Dewa Kematian, tetapi mereka tidak tahu tentang detailnya mengenai hal itu. Ini adalah sesuatu yang Chai Er sendiri belum pernah menunjukkan penggunaannya di masa lalu. Chai Er kemudian menyatakan, di lantai 3 Tower of Eternity, kami telah menghadapi ujian dari penjaga suci ke-12 hingga ke-7. Dapat dilihat dari peringkat mereka, bahwa kita masih menghadapi 6 penjaga suci lagi untuk dilawan selanjutnya. Dari lantai 3 ini, para penjaga suci sudah mencapai tingkat ke-9, dan ujian berikutnya hanya akan lebih menantang. Elemen-elemen yang telah kita temui adalah api, air, angin, bumi, kegelapan, dan cahaya. Yang paling kuat adalah kegelapan dan cahaya. Atribut yang lebih jarang seperti atribut spasial, itu bahkan belum muncul. Tetapi bahkan jika semuanya ditambahkan, itu tidak menghasilkan jumlah lebih dari 6. Jadi, kita mungkin akan menghadapi beberapa penjaga suci dari elemen yang sama dengan yang sebelumnya pada saat berikutnya. Aku akan menjadi penyerang utama berikutnya, dan Ying Er, kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk mengambil bagian di lantai 4. Jika memungkinkan, kamu akan menjadi kekuatan utama kami dalam melewati ujian di lantai keempat, sehingga kami dapat langsung memasuki lantai 5, ucap Chai Er. Ya, Chen Ying Er setuju tanpa ragu, dan mengangguk ke arah Chai Er. Dia benar-benar sepenuhnya tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran di lantai 3, dan masih dalam kondisi yang prima, dan dia juga satu-satunya orang yang paling tidak kelelahan dalam kelompoknya. Tapi, dia juga merupakan dewa yang dipilih, dan Sein Spiritual Datar bukan hanya sebuah nama. Dalam beberapa situasi tertentu, kekuatan dan utilitasnya bahkan melampaui Long Hao Shen dan Chai Er. Siluet mereka yang masuk ke dalam cahaya, itu perlahan-lahan menghilang. Lantai keempat Tower of Eternity. Ini adalah ruang kosong, yang kontras dengan kerangka di bagian pertama lantai 3. Saat memasuki lantai 4, lingkungannya benar-benar kosong. Sama halnya seperti di lantai pertama, patung yang terlihat seperti Elux itu terlihat jauh. Chen Ying Er maju ke sisi Chai Er, dan bertanya dengan suara rendah. Bisakah aku memulainya sekarang? Tanya si Loli. Chai Er mengangguk. Waktu casting untuk summoner pada umumnya adalah yang paling lama, jadi, memulai sekarang karena musuh belum muncul, itu akan memberinya waktu paling banyak. Chen Ying Er langsung duduk di tempatnya saat ini, dengan babi kecil Magdul melompat dari lengannya. Cahaya pijar lembut dikeluarkan dari tubuhnya, sementara semua kristal spiritual pada jubah spiritual Sein-nya menyala. Mengucapkan mantra sihir yang merdu, Chen Ying Er menyilangkan tangannya, ketika kristalnya muncul perlahan-lahan di tengah-tengah nyanyiannya. Gelombang spiritual mistis keluar darinya. Yang lain dengan cepat membentuk barisan dan mengelilinginya. Saat mantranya berlanjut, Chen Ying Er perlahan-lahan melayang dari tanah.
Jubah Sein spiritualnya mengeluarkan kecemerlangan yang luar biasa, dan itu membuatnya tampak seolah-olah semua binatang ajaib di dalamnya hidup kembali. Gelombang kuat energi spiritual naik di atasnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang Wenzhao menatap bingung pada Chen Ying'er. Pada saat ini, dia merasa seperti tidak bisa mengenali tunangannya sama sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi dengan gadis kecil yang dulu selalu bersembunyi di belakang punggungnya? Dia sebenarnya sudah sekuat ini, pikir Yang Wenzhao. Pada saat ini, gelombang spiritual yang menyebar dari Chen Ying'er terlihat mencapai ambang tingkat ke-8, dan terlebih lagi, dia telah mendapatkan kekuatan dengan kecepatan besar. Meskipun Yang Wenzhao tidak menyadari sihir apa yang digunakan Ying'er, dia jelas sudah melampaui kekuatannya. Perasaan kehilangan keluar tanpa henti dari dadanya, dan rasa pahit memenuhi mulutnya. Dari tampilan itu, dia benar-benar harus bertahan dengan semua upaya lebihnya. Tepat pada saat ini, dua pancaran sinar muncul bersamaan. Ini adalah dua pilar besar, yang keduanya berukuran lebih dari 5 meter. Pada pilar cahaya biru dan merah itu muncul, dua kerangka segera tinggi muncul, dan api jiwa yang intens berdenyut di mata mereka. Jiwa dari pusat kekuatan besar. Mungkinkah ada dua penjaga suci yang muncul sekaligus saat ini? Ucap seseorang. Ekspresi pada wajah dari kelompok itu langsung berubah sekaligus. Dari dua pilar ini, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah pengguna elemen api dan es, seperti dua penjaga suci yang ditugaskan ke lantai pertama. Tetapi perbedaannya adalah, bahwa mereka baru saja muncul bersama. Dan tanpa ragu, mereka pasti memiliki tingkat kultivasi di atas dua penjaga suci dari lantai 3. Sebuah kekuatan besar dari tingkat ke-9, dan mereka berdua adalah hal yang sama sekali berbeda untuk dihadapi. Penambahan jumlah mereka pasti tidak akan menjadi masalah jika hanya ditambah satu, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Selain itu, keduanya adalah satu pejuang jarak dekat dan satu penyihir. Dan untuk kebalikan dari penjaga ke-11 dan ke-12, kerangka elemen api adalah penyihir yang berpakaian jubah merah, dan penjaga es adalah seorang pejuang yang mengenakan baju besi biru, dan dengan pedang biru es besar di masing-masing tangannya. Mereka sangat jelas tertarik dengan mantra Chen Ying'er. Lantai ini tampak kosong, tetapi kehadiran dari keduanya yang menguji mereka, sepertinya itu telah mengisinya dengan tekanan yang tak terukur. Saat pilar cahaya menghilang, sosok prajurit es itu melesat keluar, dan membawa tekanan yang tak tertahankan saat melesat ke kelompok CLR. Penyihir api mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan menggumamkan mantranya. Seseorang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa ada dua wilayah yang berwarna merah dan biru di depan kelompok dengan sangat berbeda, dan memberikan tekanan besar pada mereka. Tepat pada saat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Pemikiran mereka adalah, andai saja kapten ada di sana. Di depan musuh yang begitu kuat, yang paling mereka butuhkan adalah seorang pemimpin yang mampu menangkis serangan musuh. Jika Long Hao Shen masih hidup, dia pasti akan menghentikan serangan pejuang es dengan menggunakan perisai siput ilahi matahari dan bulan, dan memungkinkan yang lain untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka. Bahkan jika serangan CR bahkan lebih kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk menarik musuh seperti halnya tungku spiritual Long Hao Shen. Dan dalam bentrokan yang frontal, tidak mungkin dia bisa menghentikan serbuan pusat kekuatan besar pada tingkat ke-9. Zhang Fangfang tidak gemetar sedikit pun saat berdiri di depan kelompok, tetapi Han Yu dengan cepat melewati posisinya. Ini adalah pertama kalinya tindakan yang tidak terkoordinasi diambil oleh tim sejak awal pendakian mereka di Tower of Eternity. Tapi Zhang Fangfang segera mencapai pemahaman, dan mengikuti gerakan Han Yu. Zhang Fangfang dan Han Yu memiliki kekuatan yang hampir sama, dan masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Han Yu berada di bawah level Zhang Fangfang dalam hal pertahanan, tetapi sebagai anggota nyata dari secercah harapan yang cerah, ia memiliki rantai berbagi jiwa padanya. Bola api biru besar ditembakkan pada prajurit es, dan itu adalah langkah pertama Lin Xin. Menjadi penyihir api, dia jelas merupakan kekuatan utama untuk melawan pengguna es. Heart of Fire yang menyala-nyala itu mendistorsi udara, dan segera pergi untuk pejuang es berkat penguncian mentalnya. Jiwa biru di mata pejuang es itu tidak goyah sedikit pun. Seolah-olah sedang menginjak dataran es, kakinya tiba-tiba membuat gerakan meluncur.
Pedang besar di tangan kanannya menghantam di atasnya, dan ketika suhunya menurun, sebuah proyeksi pedang yang sangat kuat dilepaskan dari pedangnya yang berat, dan menarik bola api besar ke arahnya. Segera, pedang di tangan kirinya terangkat, kemudian melepaskan proyeksi bila es sepanjang 1 meter, yang diarahkan ke arah Bright Glimmer of Hope's Group, dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah menyelesaikan pukulan ini, bola api besar Lin Xin dipukul mundur oleh pedang kanannya, dan itu dilemparkan jauh-jauh sebelum meledak. Raut wajah Lin Xin segera berubah, di saat melepaskan proyeksi berbentuk setengah bulan, prajurit es itu benar-benar memutuskan hubungan antara mantranya dan dia, kemudian mencegah bola api meledak dengan segera. Proyeksi setengah bulan berwarna es yang bergerak di atas tanah tidak tumbuh dalam ukuran seperti biasanya, tetapi ketika serangannya datang, suhu di dekatnya anjlok secara drastis. Lin Xin dengan cepat melangkah maju, dan tiba di belakang Han Yu. Api biru yang intens melonjak keluar darinya saat cahaya di matanya berkedip-kedip. Segera, kanopi api besar berwarna biru menempel di tubuh Han Yu, dan itu memberinya tampang seperti dewa api. Lin Xin secara alami bukan satu-satunya yang bergerak. Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, mereka semua mengacungkan senjata mereka pada saat yang sama, dan menghasilkan kilatan cahaya suci yang mencolok saat mencegat serangan es itu. Serangan yang mereka luncurkan sangat pintar. Proyeksi pedang segera keluar dari senjata mereka, dan koneksi mereka segera terputus untuk menghindari serangan balasan dari kekuatan penarik di udara. Proyeksi pedang berwarna es itu bagaimanapun juga memiliki kekuatan yang tak tertahankan, dan tidak menunjukkan kelemahan. Pengeboman proyeksi pedang hanya bisa menyebabkannya membubarkan kabut es, tetapi itu tanpa menunjukkan jejak pelemahan. Ketika bilah pedang bulan berwarna es tampak seperti akan menghancurkan Han Yu, kilatan cahaya yang kuat datang dari sisi kiri dan kanannya. Sisi kiri berwarna perak, sedangkan sisi kanan berwarna ungu. Divine Soul Shield dari Wang Yuan meluncurkan Space Splitting Saute, sementara Sima Xian menggunakan Godly Purple Thunder Cannon. Dua serangan berat ini sangatlah kuat. Di tengah keributan hebat, serangan bilah pedang bulan berwarna es itu terbelah sebelum berhenti. Han Yu kemudian menggunakan Shield Bouncing untuk menyebarkan sisa-sisa bilah es. Hampir membutuhkan kekuatan dari semua orang, hanya untuk menahan serangan dari pusat kekuatan tingkat ke-9 ini. Dan sementara itu, prajurit es itu naik ke udara, dan sekarang menuju ke arah kelompok itu. Tanpa ragu, dalam kasus di mana ia akan sampai di tengah-tengah kelompok, tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Penuang es ini mungkin tidak selalu lebih kuat dari kesatria hitam sebelumnya, tetapi jangan pernah melupakan penyihir api yang mengancam kelompok dengan tekanan luar biasa, yang posisinya jauh di belakangnya. Ketika pejuang es itu tampak bergegas menuju semua kelompok secercah harapan yang cerah, tubuhnya tiba-tiba diam di tengah. Segera, dia terdiam pada sikap ofensif, dan tiba-tiba berbelok ke sisinya di udara sambil menyilangkan pedang berat di depannya. Cahaya spektral abu-abu yang datang dari tebasan segera datang, dan dengan kejam menyerang ruang di antara pedang salib yang disilangkan oleh prajurit es itu. Bang! Suara tabrakan berkumandang di lantai 4 Tower of Eternity yang naik secara bertahap. Pejuang es yang gagah berani didorong sejauh 40 meter dari serangan ini, dan menyerang pilar batu yang mendukung lantai keempat ini. Pada sepasang pedang berwarna esnya, itu muncul retakan secara terang-terangan. Tanpa dukungan dari energi spiritualnya yang kuat, pedang itu tanpa keraguan akan hancur. CR masih berdiri di sana, meletakkan sabit dewa kematiannya secara perlahan, di saat matanya yang berkilau memancarkan tatapan dingin. Tidak ada Guardian Knight yang cukup kuat untuk berdiri di depan musuh yang kuat, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan absolut mereka. Cyber segera mengaktifkan keterampilan pertama dari 7 seni mutlak dewa kematian, yaitu Death in Chillhood. Seni pertama kematian di masa kecilnya ini, itu setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang digunakan saat dalam keadaan amnesia. Kerangka es adalah penjaga suci dengan pengetahuan tentang teknik pertempuran dari zaman kuno, tetapi tidak memiliki teknik melarikan diri atau trik murah terhadap serangan ini. Dia dikirim terbang oleh CR dan kehilangan senjatanya dalam prosesnya. Dari sini orang bisa membayangkan, betapa mengerikannya kekuatan yang hebat ini. Dari kembalinya mereka ke Tower of Eternity hingga kedatangan mereka di sini, CR belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Itu karena dia mengerti sepenuhnya, bahwa cobaan berikut hanya akan menjadi semakin sulit.
Untuk mendapatkan warisan penuh dari Elux yang tertidur dan memiliki kemungkinan untuk membangkitkan Long Hao Shen, dia harus berada dalam kondisi terbaiknya, itulah sebabnya dia meminjam kekuatan rekan-rekannya selama ini, dan mengumpulkan kekuatan tanpa henti selama ini. Kembalinya ingatannya ini, itu telah membuat kedua dirinya bergabung menjadi satu, tetapi kekuatannya sebagai dewa yang dipilih masih agak tidak stabil. Kekuatan yang kuat ini sedang berasimilasi di tengah-tengah pertempuran. Serangan biasa sudah tidak cukup untuk menghentikan pejuang es dari tingkat ke-9. Jika dia diizinkan masuk, bahkan jika kelompok itu dapat mencoba untuk mengalahkannya secepat mungkin, itu hanya perlu mengganggu Chen Ying'er untuk membuat kelompok CR akhirnya gagal dalam ujian ini. Pada saat yang bersamaan pejuang es ini terpecah, mantra penyihir api yang jauh selesai hampir bersamaan dengan mantra Chen Ying'er. Gerbang cahaya satu demi satu menyala di belakang Chen Ying'er, 6 gerbang ini menghasilkan pancaran yang intens, dan masing-masing gerbang berwarna berbeda. Mereka membawa 6 warna elemen, seperti warna merah, biru, kuning, hijau, emas, dan hitam. Di tengah geraman hebat, 6 naga bumi yang sangat besar keluar bersamaan dari gerbang mereka, dan berputar di sekitar anggota Bright Glimmer of Hope. Chen Ying'er berada tepat di pusat formasi mereka. Membuka sayap spiritualnya, tubuh Chen Ying'er langsung terhenti 3 meter jauhnya, kemudian mengambang di udara dan menghadap bola kristalnya ke arah penyihir api yang jauh. 6 formasi heksagonal melintas, dan semua pemburu iblis di tengah-tengah mereka bisa merasakan kenaikan besar dari semua fluktuasi elemen di sekitar mereka. Saat ini, seluruh Tower of Eternity telah berubah menjadi dunia yang berwarna merah. Serangkaian bola api berwarna emas merah muncul di sekitar penyihir api, dan dengan sangat cepat mengambil setiap sudut di sekitarnya seperti dinding api, dan itu tidak menunjukkan celah sedikit pun. Hati-hati, ini adalah meteor shower yang asli, dan mungkin sebanding dengan mantra terlarang. Teriak Lin Xin yang tiba-tiba menunjukkan wajah yang terpengaruh. Jika mantra elemen api tingkat ini dibiarkan di medan perang, itu akan cukup untuk menyingkirkan seluruh pasukan. Ruang di Tower of Eternity cukup luas, tetapi mantra multidirectional seperti itu tidak memberi mereka kesempatan sama sekali untuk menghindarinya. Grua, 6 raungan segera terdengar, ketika 6 napas dengan warna yang berbeda, itu dilepaskan secara bersamaan dari mulut naga bumi. Naga bumi ini adalah semua binatang ajaib dari peringkat ke-9, dan cocok dengan kekuatan besar manusia dari tingkat ke-8. Bola kristal di tangan Chen Ying'er bergabung di tengah-tengah nafas ini, dan berubah menjadi sinar warna-warni. Pergi, perintah Chen Ying'er dengan manis, dan pancaran 6 warna ditembakkan ke penyihir api yang jauh. Tingkat penyihir api melambai pada waktu yang sama, dan menganugerahkan meteor shower dengan kekuatan yang tak tertandingi dan meluncurkannya ke arah mereka. Saat ini, pejuang es itu telah menghindar di balik pilar, lalu menghilang dari pandangan. Beberapa penghalang pertahanan dilepaskan oleh kelompok, tetapi yang mengejutkan mereka adalah, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, tidak ada mantra pertahanan mereka yang bisa terbentuk, dan semuanya menghilang di tengah-tengah pembentukan ke-6 naga bumi itu. Seberapa besar sinar yang bisa dilepaskan dari bola kristal? Itu hanya sedikit lebih besar dari tinju orang biasa. Dan bagaimana dengan meteor shower yang meluncur itu? Itu adalah hal yang luar biasa, pikir CR. Untuk sesaat, bahkan CR menjadi cemas. Tapi sekarang, dia hanya bisa mempercayai Chen Ying'er. Lagi pula, dia dengan jelas melihat bahwa pada saat Ying'er melepaskan sinar 6 warna itu, matanya terlihat penuh dengan percaya diri. Sinar 6 warna bertabrakan dengan meteor shower, dan seketika, mantra-mantra ini dengan transendan mereka telah bersentuhan, semua anggota Bright Glimmer of Hope memiliki perasaan yang menakutkan, seolah-olah semuanya terhenti sekaligus. Meteor shower yang ganas itu tiba-tiba berhenti, dan seperti batu di tengah lautan api, sinar 6 warna berdesir dengan ringan. 108 kristal spiritual pada Sein Spiritual Robe Chen Ying'er bersinar cerah, ketika sepasang tangannya yang kurus membuat gerakan yang memerintah. Segera, pancaran 6 warna pada bola kristal menyembur keluar, kemudian membentuk penghalang beraneka warna yang menyelimuti seluruh kelompok di dalamnya dengan dukungan dari 6 naga bumi. Detik berikutnya, waktu kembali mengalir dengan normal. Jatuhnya meteor shower masih terus berlangsung, tetapi bagian paling utama dari meteorit itu telah kehilangan semua cahayanya. Dari kelihatannya, itu menjadi lebih dekat ke cincin api besar.
Meskipun masih mengikuti jalan yang sama, setidaknya ia telah kehilangan intinya saat itu juga. Suara ledakan besar terdengar, dan api yang mengerikan menyebabkan tikungan gelombang ledakan muncul di udara. Tetapi setelah kehilangan bagian intinya, meteorit itu hanya bisa berbenturan dengan udara yang mengelilingi kelompok itu. Sisa-sisa api merah panas itu kemudian meleleh seperti es oleh penghalang 6 warna Chen Ying-er, dan kemudian kehilangan semua efisiensi. Yang lebih mengejutkannya lagi, sinar 6 warna yang melelehkan meteorit itu belum menghilang, dan masih menembaki penyihir api yang jauh. Saat itu, Lin Xin telah menderita kerugian besar terhadap kartu truf Chen Ying-er ini. Tapi sekarang, penggunaannya jauh lebih kuat daripada ketika membandingkan catatan dengan Lin Xin, dan itu sudah jelas, pada waktu itu dia memiliki sikap tidak tegaan. Aspek yang paling mistis dari sinar cahaya 6 warna ini, adalah elemen sihir yang tidak dapat diidentifikasi, namun mampu memusnahkan apapun secara instan, dan tanpa terpengaruh sedikit pun. Ketika penyihir api yang baru saja melepaskan meteor showernya tiba-tiba melihat sinar 6 elemen berlari ke arahnya, ia segera menderita kerugian, dan buru-buru mendirikan perisai api tebal di depannya. Tepat pada saat ini, sosok berwarna es langsung muncul di depannya, dan melintasi sepasang pedang di depan cahaya 6 elemen. Ketika cahaya 6 elemen mendarat di pejuang es, tubuhnya langsung berhenti. Bahkan serangan es elementalnya yang kuat dari tingkat 9, itu benar-benar tidak ada gunanya. Seluruh tubuhnya hanya berkedip dalam cahaya warna-warni yang mencolok dan stagnan, seolah-olah berubah menjadi patung yang megah. Kandang elemental. Chen Ying-er memiliki pandangan yang tenang. Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki penampilan main-main seperti biasanya. Menempatkan telunjuk tangan kanannya pada kristal es itu, dia membiarkan suaranya yang jernih bergema di ruang luas ini. Dispersi elemental, ucap si Loli. Pemandangan yang mengerikan datang untuk dilihat. Dari pancaran 6 warna pada prajurit es, 6 elemen itu adalah air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Mereka tiba-tiba tersebar, dan seketika dispersi mereka mendarat, kemudian sebuah serangan yang tak terlukiskan menghantam pejuang es. Dentang. Tubuh pejuang es tiba-tiba hancur berkeping-keping, kemudian berubah menjadi 6 bagian sebelum pecah menjadi serpihan di tengah-tengah lubang hitam yang dibentuk oleh serangan dengan 6 elemen yang berbeda. Serangan ini sendiri cocok dengan tingkat ke-9 yang maha kuasa. Namun, setelah melancarkan serangan seperti itu, Chen Ying-er terlihat pucat, dan 108 kristal spiritual pada jubah spiritual Sein-nya bersinar lebih menyilaukan. Ketika dia mengubah postur tangannya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan membiarkan seteguk darah mengalir ke bola kristal di depannya. 6 naga bumi bergetar secara bersamaan sebelum melepaskan napas mereka yang lain, dan sekali lagi berkumpul di bola kristal. "Pergi," teriak Chen Ying-er dengan hati-hati. Segera, sinar 6 warna lainnya ditembakkan, dan menuju ke arah mage api. Pada saat yang sama serangan keduanya diluncurkan, Chai-er juga menyapu sabit dewa kematian di tangannya. Api jiwa di mata penyihir api yang berlawanan berdenyut dengan keras. Di depan serangan 6 warna itu, bahkan pusat kekuatan besar seperti itu tidak bisa membantu, tetapi memiliki pandangan singkat yang linglung. Meskipun menguasai kemampuan sihir dari zaman kuno, dia masih tidak dapat memahami kemampuan yang baru saja digunakan Chen Ying-er. Dia hanya bisa mendirikan lapisan demi lapisan pertahanan api, dan mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan dari 6 pilar cahaya elemen. Tapi pancaran 6 elemen itu seperti makhluk yang tiada taraf, karena dapat mengabaikan pertahanan elemen berbasis api. Pada akhirnya, 6 warna itu bersentuhan langsung dengan mage api yang tubuhnya berubah menjadi 6 warna juga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.